menyampaikan hasil wawancara ke 3 orang narasumber. Yang pertama dari narasumber. Beliau berpendapat bahwa adanya pondok pesantren sekarang itu bagus, baik dan cocok untuk masyarakat karena perannya yang sangat penting dalam hal pembentukan karakter yang baik. Karena pembentukan karakter itu membutuhkan seseorang yang ditakuti secara mutlak seperti kiai, dan juga tidak pernah lepas dari peraturan yang ketat atau hal yang berat. Akan tetapi banyak yayasan yang mengatasnamakan pondok pesantren untuk berbisnis. Jadi orang tersebut tidak memiliki basis keilmuan yang tinggi dan memaksa menjadi kiai. Begitu juga orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan karakter anak mereka, yang mereka tahu hanya menyekolahkannya dan meminta hasil pada sekolah anak mereka, dan mereka tidak menyadari bahwa membentuk karakter anak itu juga melibatkan mereka. Maka dari itu, mau gak mau mereka harus mendoktrin para murid agar tidak mengikuti jiwa-jiwa pecundang seperti itu. Selanjutnya, dari beliau juga berpesan kepada kita bahwa kita sebagai santri diberi bekal kepada bahwasanya santri jangan memiliki cita-cita menjadi kiai dan pondok pesantren, dan ketika di lingkungan pondok atau ketika di lingkungan pondok atau madrasah lebih baik ikut membantu. Lanjut yang narasumber kedua. Narasumber yang kedua berpendapat bahwa pondok pesantren itu sangat penting sekali karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju, sehingga informasi di dunia manapun seseorang pasti akan mengetahuinya, dan dari itu pasti ada efek positif dan negatif. Contoh dari efek positif ialah melaksanakan kegiatan belajar, komunikasi, bisnis secara online. Contoh yang negatif ialah pergaulan bebas, yang game online, judi online, dan penipuan online. Sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi, solidaritas dan gotong royong sudah hampir hilang, dan juga ada orang yang melanggar agama seperti minum khamar, pergaulan bebas, dan lain-lain. Maka dari itu adanya pondok pesantren dengan pelajaran karakter bisa membentengi pengaruh-pengaruh negatif dari medsos dan paham-paham yang tidak masuk dalam Pancasila. Itu juga harus dibentengi dengan kekuatan ilmu yang tinggi. Perlu juga untuk mengajak masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi, peduli dengan tetangga, dan berusaha datang saat ada yang membutuhkan untuk menjalin interaksi sosial. Beliau juga berpesan kepada kita, yang dimana beliau juga seorang aparat negara. Beliau berkata bahwasanya kita bermasyarakat itu ada berbagai macam bentuk. Yang penting kita bertoleransi. Dengan bertoleransi kita bisa bergaul dengan siapapun dengan baik. Lanjut ke narasumber ketiga. Narasumber yang ketiga, dia berpendapat bahwa pondok pesantren itu sangat baik karena pondok pesantren adalah sebuah warisan budaya para wali yang sangat baik dan eksotis, serta sangat cocok untuk menuntut ilmu agama. Dan sekarang ini pondok pesantren adalah tempat menerima ilmu terbaik untuk anak level SMP dan SMA. Serta besar pergaulan itu adalah 50% kebaikan dan 50% keburukan. Antara baik dan buruk, dan sebagian besar pergaulan buruk itu dipengaruhi oleh lingkungan.
Jadi Maka dari itu kita harus membentengi pergaulan kita dengan beberapa ilmu agama. Yang ketiga, narasumber ini berprofesi menjadi guru, dan tujuan akhir dari yang menjadi guru adalah mencerdaskan generasi dan kebahagiaan untuk masa depan, serta untuk dia menuju ke Tuhannya. Pesan dari narasumber ketiga adalah resur atau tekan terus dirimu untuk berkembang agar tuamu tidak tertekan karena kebodohan. Sekian dari saya. kesimpulan dari Tiga narasumber ini adalah bahwasanya dia bertiga setuju akan adanya pondok pesantren yang mengedepankan pendidikan karakter dan perkembangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.